dua komposisi hero. Ini sama-sama bisa mainin karya metode pick off tuh. Iya bisa banget, tapi beda waktu aja sih. Kalau Kagendra itu dari awal, sementara Feshaka itu mungkin ya agak di mid game-nya dulu. Nunggu Moskov jadi, begitu pun juga dengan Valentinanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, berbasa-basi, kita langsung melihat bagaimana visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Yes, ini dia. Untuk game pertama permainan antara Kagendra melawan Feshaka Garuda. Selena mid lane kembali lagi hadir untuk game kali ini. Aku ngeliat sebenarnya untuk offensive side-nya benar-benar oke banget dengan hadirnya Glue juga sebagai salah satu metode bantuan pick off. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah untuk defense-nya gimana? Karena kebanyakan dari Kagendra ini punya damage burst yang tinggi, tapi untuk kapabilitas clear-nya menurutku nggak sebesar yang dimiliki oleh teman-teman dari Feshaka Garuda. Contoh paling simpelnya, Hazard dengan Moskov, Punk dengan Ring of Punishment-nya, dan Barzi dengan adanya skill set dari Valentina yang cooldown tuh tipis banget gitu loh. Iya, ada Smart Missile juga di Gosaksi ya. Clear lane-nya lumayan bisa diandalkan dari tim Feshaka lah ya. Dan menilik dari set emblemnya juga ya kita pantau untuk jauh headnya sendiri benar-benar ngambil karya titik defense dan juga offense-nya dapat sih dengan ngebawa karya Trill, Conclusive Blast dan masih mengedepankan juga karya bagaimana Walder's Blessing ya untuk rotasinya. Sosok Gozalksi dan PR-nya itu dia tadi dari bagaimana pertemuan dari kedua belah tim ini di area objektif netralnya. Karena masalahnya targeting Gozalksi ke area Ron ini bisa menjadi satu body disaster tersendiri untuk Kagendra. Iya dan itu yang menurutku bakalan cukup tricky juga sih untuk Feshaka milih-milih berarti ya orang yang dilemparnya. Karena menurutku selain dari Shogun dan juga Ron ya bisa aja, kuat-kuat aja. Tapi rotasi di top lane. Yes, 3 hero debut dari tim Kagendra akan membawa hal yang manis atau tidak karena dua pemain dari Feshaka sudah terpantau memberikan satu buah serangan. Lempar. Smart Missile Ejector masih coba untuk ditahan dari sosok Gozalksi. Dan nampaknya gencatan senjata dilakukan melihat adanya objektif turtle yang sudah akan segera muncul. Pelan-pelan dengan adanya turtle, Feshaka Garuda mencoba untuk ngebuka zoning anet dulu. Karena ngelihat untuk di arah early game, Joy, kalau belum ada item pertama agak sulit sebenarnya untuk ngambil turtle, tapi ini dia kontes dilakukan. Oke, Glorious Pathway dibuka, ada satu bar item of Joy, dan bahkan First Blood berhasil diamankan oleh sosok Frenzy, namun turtle jadi take over The Guard, dia Retribution for Reduct. Satu pemain down, ditukar lagi The Guard, ya Gozalksi yang tumbang, tapi sayang sekali Pang. Terlalu dalam, berada di area depan mampu untuk ditumbangkan menjadi 2-1. Pertukarannya masih sebenarnya adil dari kedua belah tim dengan adanya satu turtle ditukar dengan adanya 2 player. Namun satu hal yang pasti adalah yang dapetin point killnya itu ada di tangan dari Romer dan juga XP lanernya. Dan bahkan Ron di sini menurutku cukup untung karena dapat total 2 assist. Otomatis bakal ngebuat goldnya lumayan ada, tapi gerakan Gozalksi Cukup kompleks ya. Gozalksi absen di area top lane, absen lagi ngasih teori ancaman di area bawah yang dimana kehadirannya dia aja lumayan bikin wasting time anak-anak dari Kagendra. Tapi satu hal yang pasti, Pi, kalau dengan adanya jauh head Romer ya, menurutku semakin lama game berjalan, ini adalah tipikal kayak Hilda. Mungkin kalau Cho nggak kayak gitu. Karena kalau Cho itu masih bisa ngepoke dan gimana ya, tendangan demi tendangannya itu lebih safety menurutku. Lebih banyak cara pulangnya dibandingkan dengan jauh head. Tapi kalau jauh head menurutku konsepnya mirip-mirip kayak Hilda. Kalau sampai masuk ke arah late game agak susah untuk bisa nyulik orang. Tapi culikan dilakukan. Penculikan, yes, one to situation nampaknya ya. Inisiasi yang dilakukan oleh tim Feshaka mampu membuahkan hasil dan masalahnya yang dia tumbangkan adalah Rehanzi. Sosok late game insurance yang bisa jadi malapetaka di momen terpick off jadi dari bawah. Betul, dan bahkan ngelihat dengan posisi seperti ini ya, Feshaka tuh punya chance yang lumayan tinggi menurutku untuk bisa dapetin ke arah turtle-nya lagi. Tapi satu hal yang pasti, ini Daniel harus dibuka dulu si mapnya, tapi wow jauhnya di tengah. Wah, lihat dia benar-benar mengarah ke area satu pemain tapi nampaknya Gozalksi hilang. Terlalu dalam, berada di area lini pertahanan lawan membuat akhirnya satu pemain down lagi. Pertanyaannya adalah nanti kalaupun emang bisa diambil, siapa yang mau backup? Soalnya tadi posisinya tuh aku lihat ya, Ridak tuh lagi di bawah sama Hazard kan. Sementara dari Valentinnya Barzi tuh juga lumayan jauh gitu. Jadi nggak ada follow up sama sekali, cuman dia tetap memaksakan untuk dapetin ke siapa tadi ke arah Daniel kayaknya. Cuman begitu dia masuk ternyata terkena stun dan jebret dikasih kejutan. Ada 3 orang ternyata di arah mid lane. Dan ada true damage dari Turret juga kan. Itu dia. Itu lumayan ngasih impact dan ini yang perlu diwaspadai ya karena masalahnya balik ke bahas dari setup yang sempat di-mention juga oleh Choji, Gozalksi satu hero yang gak punya mobilitas kan. Dan kalau didirect dengan adanya poin eliminasi ini bisa jadi malapetaka dan tempo yang dibawakan surprisingly dari kedua belah tim ini gak high pressure itu. Iya karena dari kedua belah tim memang masih nyari titik apa ya, titik keplesetnya dulu lah kasarnya. Kayak gini nih, Daniel tuh tadi nyari titik kepleset dengan coba pick off satu orang dulu.
bisa nggak ada yang diambil? Kalaupun emang bisa dan jatuhnya ke tangan dari jungle, kayaknya itu dari segi level agresifnya bakalan naik dengan drastis sih Jupi. Nah itu dia, karena kali ini mereka udah mulai dapetin Itu celahnya. dia. Ejector mengarah ke Frenzy. Satu target yang nampaknya belum bisa mereka inisiasi. Tapi Revitalize sudah terpop up, bahkan Ghost Pathway. Tapi again and again, Ridak. Degaria Retribution sayang sekali terpanis. Degaria damage-nya diberikan oleh seorang Rehanzi. Masih coba tuh lebih maju ke depan Degaria. Satu buat tendangan Molotov Effect dan bahkan Raw mampu menggara ke negosiasi. Sehingga 3 pemain tumbang in total dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari tim PSAK. Ini dia problemnya dengan Suyo melawan Gatot Kaca. Kita ngeliat tadi bagaimana Ridak benar-benar dikandangin banget, gak boleh masuk ke area turtle-nya. Dan sekalipun Ridak di belakang, gak ada damage tambahan lain yang bisa menekan Kagendra. Dan bahkan mid-nya dipaksa. Mereka benar-benar ngasih tempo yang setinggi-tingginya. Dan ini yang dinanti-nantikan gak sih ketika kita melihat Selena. Butuh celah dan akhirnya Arrow-nya ketika sekalinya dapat celah, connect terus dan ngasih petaka buat teman-teman dari PSAK. Bisa dibilang Kagendra itu sebenarnya menurutku ya, draftnya agak risky. Kenapa? 4 magic power ada di tangan dari Kagendra. Jadi untuk defense kelihatan banget, tapi Rehanzi terpick off solo untuk dari top lane dengan adanya Ridak. Dan ngomongin Ridak, menurutku emang Ridak ini adalah damage utama untuk 8 menit pertama dari Vesaka. Ngelihat adanya Barzi, ngelihat adanya Gozalzi dan juga Pang, damage-nya tuh nggak terlalu gede, CP. Tapi di area bawah nampaknya ada satu buah damage besar yang akan masuk menggara ke area Hazard. Tapi Hazard masih bisa menggocek kanan kiri atas bawah. Tapi lihat bagaimana Ron dikepung. Dan satu hit terakhir mampu membuat Ron tumbang di area bottom lane. Yes, dan akhirnya ngebuat adanya sedikit makanan lah bagi Hazard untuk bisa dapetin beberapa gold sebagai damager kedua dari Vesaka. Karena itu yang dibutuhkan oleh Vesaka, damager dulu. Masalah badan, mereka tuh udah benar-benar kuat banget dari Gozalzi dan juga Pang. Berbeda dengan adanya Kagendra, Shogun dan juga Frenzy itu butuh banget skill set mereka. Kasarnya kalau Gozalzi itu penting di skill set, iya. Lempar sekali, dapat sekali, oke, chance pick off-nya gede. Tapi kalau Pang emang base dari HP pool-nya gede banget, ditambah dengan adanya Revitalize. So, begitu Ridak dikandangin, damage mereka itu hilang semuanya. Tapi kebalikannya dengan Kagendra, kasarnya Gatot Kaca dan juga Glue itu masih bisa ngedamage loh. Dengan cara apa? Ya Shogun, Glue dengan split-splitnya. Gatot Kaca dengan pasifnya. Itu udah kelihatan jelas yang ngebuat akhirnya Kagendra dari segi damage lebih stabil dibandingkan dengan Vesaka. Nah itu dia ya untuk early-nya ya. That's why mereka untuk early, kita ngomongin early ya. Yes, bicara soal early, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa realisasikan permainan early advantage mereka terpantau. Degaria setup turtle yang kini udah mulai dibuka. Kembali menjadi taman bermain nampaknya bagi kedua belah tim. Tapi yang sangat enak adalah Hazard di area bottom lane. Berhasil menghancurkan karya satu objektif Turtle, tapi again and again perfect Turtle diamankan oleh tim PSAK. Degaria Retribution yang on point coming from Ridak. Bahkan kali ini kembali ada satu buah jibaku Degaria setup dari Yoji. Barzi maju ke arah depan, satu pemain tumbang di tangan seorang Ridak dan bahkan mengarah ke arah Hanzi. Komponen penting dari tim Kagendra pun harus ikut lenyap dan dua pemain mereka hilang untuk nothing. Yes, kiting waktu dan juga buying time yang dilakukan oleh Vesaka itu benar-benar bagus banget. Mereka mencoba untuk ngejogetin dulu ke arah Turtle nih ya, di Turtle dancing dulu. Begitu dapat, ini Ridak dari tadi aku bisa kasih kredit bahwa retributionnya sangat-sangat on point. 3 kali dia dapetin Turtle di post. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Suyo yang dimiliki oleh Ridak, dia tetap respect dengan adanya tough boots gitu loh. Tapi yang lebih ditekankan lagi adalah penetration powernya dulu buat main front to backnya. Shogun dan juga Frenzy menurutku ini bakalan menjadi malapetaka terbesar soalnya buat Moskov nanti di arah late game. Shogun dan juga Frenzy Yes. ya sih. Ini dan masalahnya adalah Hazardnya ini selalu dapetin free space-nya juga. Ini yang mungkin bisa nutupin Karena itu doang Shogun tadi dan Frenzy-nya sih. satu modal dari jauh di awal yang ejector ke arah dari Rehanzi. Dari situ ada snowball menurutku. Karena total 4 assist saja walaupun gak ada kill ya. Itu dapat itu banyak. Dan masalahnya distraction dari Kagendra terus mengarah ke area objektif lain ya. Yang ngebuat selalu ada free space, selalu ada Farlane yang bisa dimaksimalkan terpantau dengan 2 inner nih yang hancur. Berkat adanya satu buah dobrakan dari teman-teman PSAK yang kini mengarah ke area objektif Lord. Kembali bakal coba untuk memancing keributan nampaknya bagi teman-teman dari Kagendra yang masih maju tak gentar. Ada satu buah glass pathway yang digelar dari Pang. Dan nampaknya Aoji mengundang adanya satu buah serangan tambahan dari tim Kagendra. Tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Barzi. Dengan adanya satu buah shadow strike mampu untuk berubahkan karya 2 pemain yang disusul Degaria follow up dari Ridak Aoji. Kopian dari Barzi mengusir mundur dan area territory dari Lord pun dikuasai oleh pemain-pemain dari tim PSAK. Dan ngebuat akhirnya untuk Lord yang pertama sepertinya akan dipegang habis-habisan oleh teman-teman dari Vesaka Garuda tanpa adanya kontes lagi dari Kagendra. Karena menurutku ada beberapa yang miss. Pertama area dari Avatar of the Guardian yang terlalu early. Tadi terlalu early banget menurutku. Dengan posisi darah dari lebih setengah. Otomatis tuh nggak ngenahan Ridak untuk bisa masuk ke Lord dengan posisi yang susah. Karena kalau kita ngeliat dari turtle-turtle sebelumnya ya, even di keadaan yang susah
itu masih bisa dapetin turtle-nya 3 kali berturut-turut. Ya. Sementara kalau kita ngelihat tadi itu benar-benar free banget pertama, dan yang kedua adalah ini susahnya bermain tanpa adanya sisi pasti. Karena kalau kita ngeliat dari Veshaka Garuda, kalaupun memang mereka nggak punya sisi pasti dari area of effect yang besar, mereka masih punya Glow's Pathway. Pengejaran masih bisa dilakukan, seenggaknya masih ada slow secara area dari mereka. Kalau kita ngeliat dari Kagendra, di sini Daniel pakai Selena, body blocker banyak. Di sini Ron pakai Joy, bisa ditahan dengan siapa? Dengan Gozalsi. Ditabrak ataupun dilempar lagi juga nggak masalah gitu loh. Ya. Yang ngebuat akhirnya untuk defendingnya Kagendra agak sulit. Nah iya sih, mereka punya high ground dan ini satu trouble issue yang terbilang cukup major ya di situasi yang benar-benar genting kayak gini. Karena masalahnya yang mereka harus hadapi adalah Lord, walaupun memang Lord pertama. Tapi Veshaka yang sedang memimpin pertandingan bakal coba untuk memberikan satu buah teori ancaman. Dengan area conceal play di area mid lane, ada satu buah raw yang connect ke area target yang tidak bisa mereka follow up, Pang masih bisa sustain. Lord bakal coba dikawal, satu. Base turret berhasil dihancurkan oleh tim Veshaka, tapi masih quite discipline, mundur menjadi jawaban yang bijak bagi Veshaka. Main aman dulu karena mereka nggak punya yang benar-benar engage banget, typical hero engage ya. Kalaupun emang bisa engage cuma bisa ngambil satu orang aja dari Gozalski dengan power dari jauh headnya. Yang mereka cari adalah mungkin bait. Ngeliat dari Kagendra di bait dulu untuk keluar sampai sekarang. Dibuka Glow's Pathway-nya, apakah ada yang keluar? Nah itu dia, baitingan yang berhasil mengarah ke area satu target. Nampaknya Shogun still survive, masih bisa di-sustain EOG. Berdefensif dikeluarkan gitu saja oleh Frenzy. Tapi nampaknya Raw tidak connect ke area target operasi dan tidak ada nyawa yang bisa dibawa pula oleh tim Veshaka. Itu udah rame ya, tapi tetap masih bisa digocek oleh teman-teman dari Veshaka. Dan akhirnya dengan pancingan Glow's Pathway yang dibuka dan nggak bisa di-defense oleh teman-teman dari Kagendra, push pun dilakukan dan bahkan Valentina lihat. Wah Barzi itu dia, Yoji Kofian maju ke area depan. Bakal coba untuk memberikan follow up, bantu dengan area Revet Life Flicker for defensive. Dan satu objektif Beastars kembali berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari tim Veshaka. Ini mahal banget menurutku karena dengan adanya satu Lord saja, 3 inhibitor dari Kagendra telah menghilang semua. Otomatis ada 8.000 gold lead yang dimiliki oleh Veshaka Garuda dengan damage dealt yang menurutku sangat tinggi di tangan dari Ridak. Di angka 40.000, walaupun tadi kita ngeliat di arah early Ridaknya kesusahan, tapi berkat retribution dia, otomatis Veshaka itu masih punya uang untuk bisa meng-counter setup semua gerakan yang dimiliki oleh Kagendra. Dan menurutku ini adalah momen-momen yang cukup deg-deser. Kenapa? Karena perbedaan gold net worth udah sangat-sangat jauh. Untuk Ron dan juga Ridak sama-sama di angka 9,5 ataupun 10 ribuan lah ya. Masih mirip-mirip aja. Tapi yang aku pengen tekankan adalah lihat dari segi goldnya Hazard dan juga Frenzy. Coba sebutkan berapa perbedaannya Cipi? Wah jauh sih. 5.000 Cipi. Rehanzi dan juga Hazard ya, 5.000. Itu dia, dan ini adalah sebuah trait ataupun hobi dan habit ya kayaknya ya. Yang dimiliki oleh Hazard dari match terakhir kemarin. Suka banget snowball dengan 1v1 yang oke, leading yang oke, ngebuat goldnya jauh banget. Wah ini dia PR yang perlu dipecah kalau tim Kagendra yang kali ini dipancing kembali keributannya di area objektif teritorial Lord terkikis. Tapi nampaknya bakal coba di cancel karena lihat bagaimana Hazard mengamuk satu pemain tumbang. Di follow lagi di Gary, dia baca di kalau seorang Ridak. Rehanzi mampu untuk men-shutdown ke area Barzi. Kita melihat bagaimana double kill berhasil di-secure oleh Hazard. Nisa kedua pemain Daniel dan juga Ron Lord. Bakal coba untuk diabaikan oleh teman-teman dari Veshaka. Ada satu buah arrow untuk memberikan satu buah waktu. Tapi nampaknya waktu tersebut bakal coba untuk dimaksimalkan di Veshaka untuk maju ke area depan. Unstoppable moment, dan lihat bagaimana Hazard menghajar karya high ground pace dan game pertama berhasil diamankan oleh tim Veshaka. Lagi dan lagi Veshaka Garuda menunjukkan powernya sebagai Garuda yang terbang tinggi di atas